Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maifi Anina, NIM 213006. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal mekanika untuk memenuhi ujian akhir semester mekanika. Oke, langsung saja kita masuk dengan soal-soalnya, teman-teman. Simak terus ya videonya. Soal yang pertama itu, suatu benda dilepas dari ketinggian 80 meter. 2 detik setelah jatuh, benda berada pada ketinggian. Di sini ditanya itu dengan ketinggian. Jadi kita dapat ketahuinya itu H1 atau H lepasnya itu sama dengan 80 meter. T itu 2 detik atau 2 sekon. Dalam soal itu kecepatannya itu sudah diketahui, jadi V0 itu sama dengan 0 meter per sekon. Dan G gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya itu H. Nah, langkah pertama itu kita mencari jaraknya itu dengan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat sama dengan nilai V0 itu 0, nilai T adalah 2 sekon ditambah setengah nilai G itu 10, nilai T-nya yaitu 2 dikuadratkan sama dengan 0 ditambah setengah dikali 10 dikali 4 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 40. Hasilnya itu 20 meter. Cara menentukan H-nya itu atau ketinggiannya itu sama dengan 80 meter itu dikurang 20 meter. 20 meter adalah hasil dari S ini dengan hasilnya 60. Jadi hasil H itu sama dengan 60 meter. Kita masuk soal yang kedua, itu sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Setelah 5 detik, besar kelajuan adalah. Di sini ditanya kelajuan, dapat kita diketahuinya itu V0-nya itu sama dengan 40 meter per sekon. T-nya sama dengan 5 sekon. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya V. Cara mencari V sama dengan V0 dikurang GT. Nilai V0-nya 40 dikurang nilai G 10 dikali 5. Sama dengan 40 dikurang 50, hasilnya 10. Oke, selanjutnya kita masuk soal nomor 3 dengan soal kereta api ekspres bergerak lurus meninggalkan stadion dengan kelajuan 108 km per jam. Di dalam kereta api, Hilmi berlari dengan kelajuan 3 meter per sekon. Berlawanan arah dengan gerak kereta, kelajuan Hilmi terhadap stadion adalah. Di sini dapat kita ketahui V1. V1 itu sama dengan 108 km per jam. Atau sama dengan 30 meter per sekon. V2. V2 itu sama dengan 3 meter per sekon. Jadi, karena keretanya berlawanan arah, maka V1 kurang V2 sama dengan 30 dikurang 3 sama dengan 27 meter per sekon. Sekarang kita masuk dengan soal nomor 4 dengan soal itu. Pada awal perjalanan, speedometer mobil Pak Rahmat menunjukkan angka 2.500 km. 2,5 jam kemudian menjadi 2.600 km. Kelajuan rata-rata mobil Pak Rahmat adalah. Di sini kita dapat diketahui S1 itu sama dengan 2.500 km. S2-nya itu sama dengan 2.600 km. T-nya itu sama dengan 2,5 jam. Nah, cara mencarinya itu dengan V sama dengan S2 dikurang S1 per T. Nilai S2-nya itu 2.600
km dikurang 2.500 km dengan nilai T-nya itu 2,5 jam. Nah, sama dengan 2.600 dikurang 2.500 itu 100 km per 2,5 jam. Nah, kilometer ini kita jadikan ke meter, yaitu dengan hasil itu 100.000 meter. Dengan jam jadikan ke sekon, yaitu 9.000 sekon. Sama dengan itu 11,1111 meter per sekon, atau juga bisa dibuat dengan 11,12 meter per sekon. Selanjutnya dengan soal nomor 5. Dengan soal itu, peluru 0,5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 100 meter per sekon. Besar kelajuan pada detik kedua setelah dilempar adalah. Nah, di sini kita dapat ketahuinya dengan M sama dengan 0,5 kg. V0-nya itu sama dengan 100 meter per sekon. T-nya sama dengan 2 detik. Gaya gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Rumusnya yaitu V sama dengan V0 dikurang GT. Dengan nilai V0 yaitu 100 meter per sekon dikurang dengan nilai G yaitu 10 dengan nilai T-nya adalah 2. Sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 meter per sekon. Atau sama dengan detik ke-8. Selanjutnya dengan soal nomor 6, dengan soal sebuah bola dilempar dengan sudut 37 derajat terhadap tanah dan kecepatan awal 50 meter per sekon. Bola akan mencapai ketinggian 40 meter setelah bergerak adalah. Nah, di sini kita dapat ketahui yaitu Y-nya sama dengan diketahui sama dengan 40 meter, Y0 sama dengan 0, V0 sama dengan 50 meter per sekon, sin A sama dengan 37 derajat atau A-nya sama dengan 0,6. Gaya gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, yaitu ditanya T. Nah, rumusnya itu Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikali sin AT dikurang setengah GT kuadrat. Nilainya itu sama dengan 40, Y0 sama dengan 0 ditambah V0 sama dengan nilai 50 dikali sin A. Nilai sin A adalah 0,6 dikali T dikurang setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Sama dengan 40 sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Semua untuk memudahkan kita mencari nilai T itu kita pindahkan semua nilai itu ke kiri dan menjadi 5T kuadrat dikurang 30T ditambah 40 sama dengan 0. T kuadrat bisa dikurang 6T ditambah 8 sama dengan 0. Kenapa menjadi T kuadrat dikurang 6T ditambah 8 sama dengan 0? Karena nilai 5T kuadrat dikurang 30T ini ditambah 40 ini kita sama-sama bagi 5. Maka hasilnya itu T kuadrat dikurang 6T ditambah 8 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan yaitu menjadi T dikurang 2 dan T dikurang 4 sama dengan 0. Atau T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Yaitu sama-sama sekon. Jadi hasilnya itu dengan T sama dengan 4 sekon. Selanjutnya dengan soal nomor 7 itu sebuah pesawat Hercules di Somalia terbang mendatar pada ketinggian 180 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon, tepat di atas sebuah rumah sakit. Pesawat menjatuhkan kantong makanan, jarak jatuh kantong makanan adalah. Nah, di sini kita itu pertama mencari nilai T. Nilai rumus T itu sama dengan akar 2H dikali G.
per G. Sama dengan akar 2 dikali nilai H-nya itu 180 meter. Dan nilai G-nya itu 10. Sama dengan akar 360 per 10 sama dengan 36 atau akar 36 dan P-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari nilainya itu sama dengan V sama dengan V0 dikali T sama dengan V0-nya itu 100 dikali dengan T-nya itu adalah 6 sama dengan 600 meter. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 8. Dengan soalnya itu perhatikan gambar di bawah ini. Beban yang beratnya 50 Newton tergantung pada dua tali seperti ditunjukkan pada gambar. Atau nilai sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. Tentukan besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Di sini dapat kita ketahui yaitu masanya itu sama dengan 50 Newton dan sudut atau Theta 1 sama dengan 37 derajat dengan nilainya sama dengan 0,6 dan Theta 2 sama dengan 53 derajat dengan nilai itu sama dengan 0,8. Nah, di sini ditanya itu tegangan T1 dan T2. Yang pertama itu mencari persamaan 1. Langkah yang pertama itu kita mencari persamaan 1. Yaitu dengan rumus sigma Fx sama dengan 0n. Jadi min T2 cos 37 derajat ditambah T1 cos 53 derajat sama dengan 0. Min T2 cos. Nilai cos 37 tadi sama dengan 0,6, jadi dikali 0,6 ditambah T1 dikali cos 53 dengan nilainya tadi 0,8 sama dengan 0. Jadi 0,8 T1 sama dengan 0,6 T2. T1 sama dengan 0,6 per 0,6 T2 per 0,8 sama dengan 0,75 T2. Dan ini adalah persamaan 1. Yang selanjutnya kita mencari itu persamaan 2 dengan cara sigma Fy sama dengan 0n. Min W ditambah T2 dikali sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat sama dengan 0. Rumusnya adalah min Mg ditambah T2 dikali 0,8 ditambah T1 dikali 0,6 sama dengan 0. Masanya tadi, M ini adalah massa, jadi nilai M tadi adalah 50 dikali G. G adalah gravitasi dengan nilainya 10 ditambah 0,8 T2 ditambah 0,6 T1 sama dengan 0. Hasilnya 0,8 T2 ditambah 0,6 T1 sama dengan 500 Newton. Ini adalah persamaan 2. Langkah selanjutnya dapat kita substitusikan, yaitu persamaan 1 ke 2. Itu dengan cara 0,8 T2 ditambah 0,6 dikali 0,75 T2 sama dengan 500 Newton. 0,8 T2 ditambah 0,45 T2 sama dengan 500 Newton. 1,25 T2 sama dengan 500 Newton. T2 sama dengan 500 Newton per
1,25 sama dengan 400 Newton. T2-nya itu sama dengan 400 Newton. Sekarang kita mencari nilai T1-nya itu dengan cara memasukkan T2. Itu memasukkan T2 ke persamaan 1. Yaitu T1 sama dengan 0,75 dikali 400. T1 sama dengan 300 Newton. Jadi nilai T1-nya sama dengan 300 Newton dan T2-nya sama dengan 400 Newton. Sekarang kita masuk pada nomor 10 dengan soal beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan letak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Sin 37 derajat sama dengan 0,6. Beban mengakhiri gaya F mendatar sebesar 20 Newton. Perhatikan gambar, tentukan percepatan benda. Jadi di sini dapat kita ketahui M itu sama dengan 5 kg. G atau gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. F-nya sama dengan 20 Newton. Dan θ-nya sama dengan 37 derajat. Ditanya itu A. Atau percepatan. Nah, rumusnya yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi, W sin 37 derajat dikurang F cos 37 derajat sama dengan M dikali A. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 10 dengan soal beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Nilai sin 37 derajat sama dengan 0,6. Beban mengakhiri gaya F mendatar sebesar 20 Newton. Perhatikan gambar. Tentukan percepatan benda. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini kita tentukan diketahuinya. Diketahuinya M sama dengan 5 kg. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. F-nya sama dengan 20 Newton. Dan sudut alfanya atau θ-nya sama dengan 37 derajat. Ditanya yaitu A. Atau percepatan. Nah, cara mencarinya yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. W sin 37 derajat dikurang F cos 37 derajat sama dengan M dikali A. W sin 30 masanya itu sama dengan 5 dan nilai sin 37 adalah rumus W adalah M kali G dengan M-nya adalah 5, G-nya adalah 10 dikali sin 37 dengan nilai 0,6 dikurang F-nya adalah 20, nilai cos 37 derajat adalah 4/5 sama dengan masanya adalah 5 dikali A. 5 dikali 9 dikali 0,6 hasilnya 30 dikurang 20 dikali 4/5 hasilnya 16 sama dengan 5A. A sama dengan 14/5. A sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. A sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat.